kelas PKI 3C dengan NIM 12306193111. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang public opinion. Public opinion dalam bahasa Indonesia adalah opini publik. Opini publik berasal dari dua kata berbahasa Latin, yaitu opinari dan publicus. Opinari artinya berpikir atau menduga, sedangkan publicus artinya milik masyarakat luas. Opini publik adalah kumpulan dari berbagai opini individu yang dijadikan satu sehingga memunculkan suatu keputusan dari sekelompok individu terhadap suatu masalah atau isu yang berkembang di masyarakat. Opini publik merupakan salah satu cara masyarakat atau sekumpulan orang-orang yang ingin menyampaikan pendapat, masukan, atau aspirasi yang ada di pikirannya tentang hal-hal yang dilihat secara langsung dengan interaksi atau melalui media atau perantara seperti media sosial, media massa, maupun media cetak. Opini publik sangat peka terhadap peristiwa-peristiwa penting. Unsur-unsur yang terkandung dalam opini publik. Yang pertama yaitu adanya isu yang kontroversial. Yang kedua, adanya publik yang secara spontan terpikat pada masalah yang dimaksud dan melibatkan diri di dalamnya, serta berusaha untuk memberikan pendapatnya. Yang ketiga, adanya pendapat untuk bertukar pikiran atau berdebat mengenai masalah yang kontroversial tadi oleh suatu publik. Dan yang keempat, adanya interaksi antara individu dalam publik yang menghasilkan suatu pendapat yang bersifat kolektif dan diekspresikan. Dari unsur-unsur tersebut dapat membentuk suatu opini publik. Dalam pembentukan opini publik, peran media massa sangat dibutuhkan dalam proses penyebarannya. Karena dengan media massa, proses perkembangan permasalahan sangat cepat diterima oleh publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi opini publik. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan baik formal maupun non-formal banyak mempengaruhi dan membentuk persepsi seseorang. Yang kedua, kondisi sosial. Masyarakat yang terdiri dari kelompok tertutup akan memiliki pendapat yang lebih sempit daripada kelompok masyarakat yang terbuka. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Masyarakat yang kebutuhan minimumnya terpenuhi dan masalah survive bukan lagi merupakan bahaya yang mengancam, adalah masyarakat yang tenang dan demokratis. Yang keempat, ideologi. Ideologi adalah hasil kristalisasi nilai yang ada di dalam masyarakat, dan itu juga merupakan pemikiran khas suatu kelompok. Yang kelima, organisasi. Dalam organisasi, orang berinteraksi dengan orang lain dengan berbagai ragam kepentingan. Dalam organisasi, orang dapat menyalurkan pendapat dan keinginannya. Yang keenam yaitu media massa. Persepsi masyarakat dapat dibentuk oleh media massa. Media massa dapat membentuk pendapat umum dengan cara pemberitaan yang sensasional dan berkesinambungan. Selanjutnya yaitu cara untuk mengukur opini publik. Yang pertama dengan cara polling. Polling ini yaitu pengumpulan suara atau pendapat masyarakat secara lisan atau tertulis. Yang kedua menggunakan attitude scales. Dilakukan dengan maksud menetapkan beberapa banyak orang yang setuju atau tidak setuju mengenai suatu masalah. Yang ketiga dengan cara interview, bersifat umum dan terbuka. Dan yang keempat, dengan tulisan-tulisan dalam surat kabar. Tulisan dalam surat kabar yang mengemukakan pendapatnya dengan maksud memancing timbulnya reaksi yang berwujud tulisan balasan dari pihak lain. Dari balasan tersebut diambil kecenderungan opini publiknya. Fungsi dan peran opini publik. Opini publik dapat memperkuat undang-undang dan peraturan
Sebab tanpa dukungan pendapat umum, undang-undang dan peraturan-peraturan itu tidak akan berjalan. Opini publik merupakan pendukung moral dalam masyarakat. Opini publik dapat menjadi pendukung eksistensi lembaga-lembaga sosial dan juga lembaga-lembaga politik. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.